Salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Lilik Setiawan, mahasiswa dari program Senior Eksekutif Master of Business Administration 38B dengan jurusan Strategic Management. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Tantangan dan Peluang Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional, yang saya susun untuk tugas akhir dari mata kuliah Research Method in Concentration yang diampu oleh Bapak Dr. Novi Iman Vidya Kemal, Master of Science. Di dalam outline yang hendak saya berikan ada pendahuluan, landasan teori, kemudian metode penelitian, dan hasil akhir yang diharapkan. Masuk ke dalam pembahasan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Industri tekstil dan produk tekstil nasional kita merupakan industri strategis yang memberikan dua fungsi utama, yaitu sebagai industri yang menyumbang devisa ekspor sebesar 14 miliar US dollar di tahun 2022, yang dimana ini adalah sebuah sumbangan devisa di luar sektor non-migas. Jadi kalau kita gabungkan dengan sektor migas juga, maka industri tekstil dan produk tekstil nasional yang lebih kita kenal dengan industri TPT akan menjadi peringkat yang kedua. Pada saat yang sama, industri tekstil dan produk tekstil nasional kita adalah sebuah industri yang menjadi jejaring pengaman sosial bagi negara kita, di mana industri ini menyerap hampir 43% dari seluruh sumber daya manusia di sektor manufaktur, atau kurang lebih sekitar 3,5 juta jiwa pekerja yang ada di industri tekstil ini. Dan angka ini pasti akan lebih besar lagi karena angka ini hanya mencakup kepada angka yang ada di data kementerian lembaga yang bersumber dari data dari anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia, di mana di luar itu masih banyak sekali pelaku industri tekstil dan produk tekstil yang belum menjadi anggota, sehingga angkanya bisa mencapai kurang lebih sampai angka 6 juta jiwa. Dan kita melihat industri tekstil dan produk tekstil kita ini ke depan akan semakin mengkerucut, ada di posisi tertentu, di mana pada saat ini industri tekstil berada di Pulau Jawa. Industri tekstil ini berada di Pulau Jawa oleh karena keberadaan dari Pulau Jawa sendiri yang sangat lengkap infrastrukturnya dan juga sudah memiliki kecukupan dalam ketersediaan tenaga kerja, teknologi, dan juga lahan. Tapi semakin ke depan, kita dapat melihat bahwa isu tentang lahan, sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, ini semakin menjadi satu poin yang dipertimbangkan dalam industri tekstil dan produk tekstil. Karena industri tekstil dan produk tekstil selalu membutuhkan tempat yang luas dan juga sumber daya manusia yang sangat banyak atau labor intensif. Sehingga suka tidak suka, industri tekstil dan produk tekstil nasional akan shifting ke satu titik di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Lebih lanjut berbicara mengenai industri tekstil dan produk tekstil nasional, pada saat ini kita melihat ada dua hal yang menjadi tolok ukur utama permasalahan, yaitu di produksi dan di pemasaran. Berbicara mengenai di produksi, kita dapat mengacu pada tadi yang kita sampaikan di awal, serapan tenaga kerja yang sangat besar, sehingga dapat menjadi jejaring pengaman sosial bagi negara kita, dan juga pada saat sama memberikan sumbangan bagi PDB negara kita juga. Namun, dalam industri yang terentang dari hulu sampai hilir sebanyak hampir 6 stage, yaitu mulai dari pembuatan serat, kemudian kita masuk ke dalam pertenunan, perajutan, penyempurnaan kain, pencelupan, kemudian pewarnaan, dan akhirnya garment atau penjahitan. Industri ini mengalami begitu banyak permasalahan, di mana hal ini terkait dengan yang paling utama adalah tentunya mengenai bahan baku, yang dimana bahan baku ini menjadi isu utama karena bahan baku kita yang berasal dari serat alam maupun serat buatan masih 90% kita impor dari luar negeri. Dan juga adanya isu rendahnya utilitas yang disebabkan oleh karena keberadaan dari kelangkaan pesanan atau keadaan market yang saat ini memang tidak sangat favorable untuk industri ini. Kemudian masuk di sisi pemasaran, kita melihat di pasar ekspor
kita juga mengalami permasalahan akibat penurunan dari pemesanan atau decreasing demand oleh karena terjadinya COVID-19 dan juga disusul dengan krisis Eropa yang berkepanjangan yang terjadi dipicu oleh peperangan di Ukraina dan Rusia, di mana hal ini menjadi satu trigger bagi negara-negara tujuan ekspor tekstil utama dari Indonesia untuk melakukan penundaan pembelian. Dan hal ini juga menyebabkan posisi kita yang saat ini belum terlalu besar, masih di angka 1,7 sampai 1,8% untuk mengcover kebutuhan tekstil dunia ini akan semakin bergantung dengan pasar dalam negeri. Sementara di pasar dalam negeri atau pasar domestik, kita juga mengalami serangan di mana banyak sekali tekstil yang masuk secara ilegal, yang diimpor dari negara-negara yang masuk sebagai negara-negara pengekspor tekstil karena mereka juga mengalami kesulitan untuk masuk ke Eropa, Amerika yang saat ini sedang mengalami krisis, dan juga pada saat yang sama ada juga isu mengenai impor pakaian bekas yang dimana sebetulnya sudah dilarang oleh undang-undang kita. Hal ini semakin membuat kondisi pasar domestik semakin tergerus. Padahal pasar domestik ini adalah sebuah buffer atau penyangga dari industri tekstil dan produk tekstil. Karena pasar domestik yang berjumlah 270 juta jiwa ini merupakan satu market yang sangat besar, yang dimana saat ini sebetulnya bisa mengamankan industri tekstil dan produk tekstil apabila pasar domestik ini kita amankan. Lebih lanjut mengenai tantangan terkini yang dialami oleh industri tekstil dan produk tekstil yang kita kenal dengan industri TPT adalah rendahnya utilisasi yang terjadi di semua lini. Pada saat ini di industri serat atau kita kenal sebagai fiber, penurunan sudah mencapai angka 80%, sehingga industri ini hanya beroperasi di level 20%. Dan hal ini berlanjut terus sampai ke hilir di level berikutnya, di level pemintalan, di benang, pembuatan benang juga turun sebesar 50%. Kemudian di proses selanjutnya, di proses pertenunan maupun pemintalan atau kita kenal dengan weaving dan knitting juga mengalami penurunan sebesar 50%. Dan lebih lanjut ke hilir ada di proses penyempurnaan, di finishing, dan juga pemberian warna, dan juga pemberian warna dalam bentuk celup ataupun printing juga mengalami penurunan sebesar 50%. Yang masih juga kita lihat berkelanjutan yaitu adalah penurunan di sektor garment, di mana sektor garment juga mengalami penurunan sebesar 40%, sehingga masih bertahan di 60%. Ini adalah angka yang tertinggi karena memang sektor garment kita masih memiliki kemampuan untuk bersaing, karena kita memiliki kemampuan garment yang di atas rata-rata dari negara industri garment yang lain. Namun jangan lupa bahwa industri garment kita juga banyak masih menggunakan produk dari impor, di mana produk impor bahan bakunya ini masuk dari luar negeri, dibawa oleh pemesan. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Karena kondisi bahan baku yang diinginkan tidak tersedia di pasar domestik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan penelitian. Kita di sini akan membahas apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Dan kemudian bagaimana penanganan terbaik untuk pengembangan industri tekstil dan produk tekstil nasional ini. Lanjut ke dalam tujuan penelitian kita akan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat industri TPT kita, dan pada saat yang sama juga mengevaluasi dampak upaya pembenahan dari industri kita ini. Kita berharap dari manfaat penelitian ini akan memberikan informasi pengetahuan kepada perusahaan terkait faktor internal dan eksternal dari industri TPT nasional ini, memberikan gambaran terkait yang lebih lengkap juga pada semua faktor pendukung, hambatan, dan juga dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Di samping itu kita juga berusaha agar penelitian ini dapat memberikan referensi bagi seluruh stakeholder yang ada, tidak terkecuali mulai dari akademisi, bisnis, community, government, dan semua ekosistem yang terkait dalam industri TPT ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Kita akan melihat landasan teori ini di dalam beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal dalam industri tekstil dan produk tekstil ini. Di sini kita akan menggunakan PESTEL yang mengarah kepada political, economic, social, technology, legal, and environment. Ini merupakan faktor-faktor eksternal.
Dan yang dilanjut kemudian dengan Five Forces Porter, yang dimana ini merupakan lebih ke faktor internal, yaitu rivalry among existing competitors, threat on new entrants and substitute, bargaining powers of buyers and suppliers. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam value chain analysis, di mana kita akan melihat apa yang menjadi pendukung utama dan pendukung-pendukung pendamping dari industri tekstil dan produk tekstil kita ini. Dari semuanya itu kita akan berusaha merumuskan dalam analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats, yang kita akan bisa melihat bagaimana kondisi industri TPT ini dan bagaimana kita menangkap peluang dan juga mengatasi tantangan yang ada. Masuk ke dalam metode penelitian, kita akan melakukan metode penelitian dengan metode pengumpulan data, yaitu di sini kita akan mencoba mengumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk data primer, kita akan menempuh jalan kuesioner kepada baik itu kita sebarkan di faktor eksternal, internal, dan ekosistem industri TPT sendiri. Lalu kita juga melakukan wawancara kepada seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari akademisi, bisnis. Di bisnis kita juga akan memecah lagi kepada sektor UMKM, sektor industri menengah, dan sektor industri besar dari TPT nasional. Dan juga kita akan berbicara dengan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melengkapi seluruh gambaran yang ada. Dan lanjut kita akan masuk ke data sekunder. Di data sekunder ini kita akan berusaha mendapatkan data-data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dari artikel penunjang yang ada, baik itu dari Bursa Efek Indonesia maupun dari data-data terkait dari kementerian dan lembaga, bisa dari Badan Pusat Statistik, bisa dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dari Bank Indonesia, dan sebagainya. Dan semuanya itu akan kita rangkum menjadi satu poin di mana kita akan masuk ke dalam analisis data. Rancangan penelitian kita akan mencoba masuki dalam analisis industri tekstil dan produk tekstil ini melalui faktor pendukung dan menghambat, dan kita bagi juga ke dampak terhadap industri TPT. Di sini kita bisa melihat bahwa analisis faktor eksternal kita akan coba petakan melalui Pestle Analysis dan Porter Five Force Analysis untuk mengaji sektor eksternal dan internal. Kemudian ada juga dari faktor internal yang kita akan coba bicara dengan value chain analysis juga, dan nanti akhirnya kita akan mencoba merangkumkan semuanya itu dengan kajian di SWOT analysis, sehingga kita harapkan kita mendapatkan kesimpulan dan saran yang kita butuhkan. Dan kita masuk ke dalam tahap akhir, yaitu di hasil akhir yang kita harapkan. Tentunya kita semua berharap agar semua yang kita lakukan dalam tesis penelitian yang kami susun ini akan memberikan satu manfaat, di mana akan memberikan satu gambaran dan juga satu upaya-upaya untuk melakukan pemetaan yang lebih jelas untuk membuat industri tekstil dan produk tekstil ini semakin menjadi pemain nasional yang disegani, baik di dalam negeri dan juga menjadi pemain global yang juga dibutuhkan untuk menstabilkan pasar internasional. Demikian paparan tesis dari kami. Terima kasih untuk seluruh perhatian dari Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya. Kami harapkan banyak masukan untuk memperkaya proposal tesis kami ini. Terima kasih.